Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama Miss Nari. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 7, kepemimpinan, muatan pembelajaran, ilmu pengetahuan alam, kelas 6. Subtema 1, pemimpin di sekitarku. Perbandingan fisik sebelum, saat, dan setelah pubertas. Apakah anak-anak masih ingat proses atau masa pertumbuhan pada manusia? Dimulai dari masa anak-anak atau sebelum pubertas, lalu masa remaja atau saat pubertas, dan masa dewasa setelah pubertas. Masa anak-anak atau sebelum pubertas. Perkembangan tubuh pada masa ini memungkinkan anak-anak untuk mampu membaca, berhitung, memiliki rasa sedih dan malu, serta sudah mulai dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan dengan pendampingan orang tua. Masa remaja atau saat pubertas. Pada masa remaja, manusia akan mengalami pubertas. Pubertas ditandai dengan terjadinya perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi manusia. Perubahan fisik yang remaja alami belum tentu sama dengan yang teman kalian alami pada umur yang sama. Masa dewasa atau setelah pubertas. Masa dewasa ditandai dengan melambatnya pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia dewasa sudah dapat berpikir secara matang. Peran orang tua pada masa pubertas. Peran orang tua diperlukan dalam menyikapi masa pubertas. Salah satu peran orang tua yaitu memberikan pemahaman kepada kita mengenai perubahan yang baru saja terjadi dalam diri kita. Orang tua merupakan sosok yang tepat untuk bertukar pikiran denganmu dalam menyikapi masa pubertas. Kamu bisa menanyakan hal-hal yang terjadi atau hal yang menjadi pertanyaanmu terkait perubahan yang kamu alami. Orang tua juga dapat memberikan nasihat kepada kita mengenai hal-hal yang boleh kita lakukan pada masa pubertas. Kegiatan positif pada masa pubertas. Masa pubertas sebaiknya diisi dengan kegiatan yang positif. Misalnya mengikuti latihan bela diri, sepak bola atau cabang olahraga lainnya, membuat kerajinan tangan dan mengikuti kursus tari, musik, atau melukis, dan lain sebagainya. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, sebaiknya kamu berdiskusi dan meminta saran terlebih dahulu kepada orang tuamu. Kegiatan positif juga dapat diisi dengan membantu orang tuamu. Selain untuk meringankan pekerjaan mereka, membantu orang tua juga merupakan salah satu cara untuk melatih kemandirianmu. Subtema 2, pemimpin idolaku. Menjaga kebersihan diri pada masa pubertas. Pada masa pubertas, remaja mengalami perubahan-perubahan fisik dan tubuh secara aktif.
Perubahan fisik seperti keringat yang lebih banyak dapat menjadi sumber penyakit. Untuk menghadapi perubahan yang terjadi pada masa pubertas, penting untuk kita menjaga kebersihan diri dengan baik. Menjaga kebersihan diri pada masa pubertas sangat penting bagi kesehatan. Kamu harus mengetahui cara-cara untuk menjaga kebersihan pada masa pubertas. Berikut beberapa cara menjaga kebersihan diri pada masa pubertas. Yang pertama, mandi dan menggosok gigi secara teratur. Yang kedua, mencuci muka secara teratur untuk mencegah atau mengurangi jerawat. Yang ketiga, memakai pakaian yang bersih milik pribadi dan menggunakan pakaian dalam dengan bahan menyerap keringat. Yang keempat, mengganti pakaian dengan pakaian yang bersih setelah selesai berolahraga. Menjaga pola makan pada masa pubertas. Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan menyeimbangkan porsi makan dengan aktivitas fisik yang dilakukan untuk menghindari obesitas. Kita juga perlu mengkonsumsi makanan yang beragam untuk mendapatkan gizi yang seimbang. Makanan yang beragam dapat berasal dari buah, sayur, dan lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Biasakanlah untuk sarapan pagi dan minum air putih yang cukup. Kurangilah mengkonsumsi makanan cepat saji, minuman bersoda, dan makanan berkadar garam tinggi. Selain itu, cobalah untuk mengamati makanan yang tidak cocok untuk dikonsumsi. Sebagian orang menjadi sensitif terhadap makanan tertentu setelah memasuki masa pubertas. Misalnya, menjadi mudah berjerawat setelah mengkonsumsi makanan yang terlalu banyak mengandung minyak. Cara menjaga kesehatan organ reproduksi pada masa pubertas. Yang pertama, memakai handuk yang bersih. Yang kedua, mengenakan pakaian dalam berbahan katun. Yang ketiga, mengganti pakaian dalam secara rutin. Yang keempat, membersihkan organ reproduksi. Dan yang kelima, menggunakan pembalut yang lembut. Subtema 3, ayo memimpin. Persiapan dalam menghadapi masa pubertas. Saat memasuki pubertas, kebutuhanmu untuk berteman menjadi lebih besar. Kamu akan membutuhkan teman untuk belajar bersama, berbagi cerita, dan mencoba hal-hal baru. Teman dan lingkungan di sekitarmu memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupanmu. Oleh karena itu, kamu harus dapat memilih teman yang baik. Misalnya, pilihlah teman yang memiliki tutur kata dan tingkah laku yang baik, rajin belajar, jujur, dan selalu bersemangat melakukan hal-hal baik. Selain kebutuhan dalam berteman, kamu juga harus berhati-hati ketika memilih tayangan untuk ditonton.
Pilihlah tayangan yang sesuai dengan usiamu. Jika menonton tayangan melalui internet, mintalah orang tuamu untuk memilihkan tayangan yang sesuai. Saat memasuki masa pubertas, kita juga harus menggunakan toilet yang terpisah, khususnya untuk laki-laki atau perempuan. Sebelum menggunakannya, bersihkan terlebih dahulu toilet. Setelah selesai menggunakannya, bersihkan kembali dengan cara menyiram toilet hingga bersih. Buanglah sampah tisu ke tempat sampah yang telah disediakan. Nah, anak-anak, ayo perhatikan peta pikiran tentang persiapan menghadapi masa pubertas. Persiapan menghadapi masa pubertas. Yang pertama, anak-anak bisa mencari informasi terkait tentang pubertas. Yang kedua, anak-anak bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, anak-anak harus selalu mendengarkan nasihat orang tua. Yang keempat, anak-anak perlu memilih teman yang baik. Dan yang terakhir, lakukan hal-hal yang positif. Cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas. Memasuki masa pubertas, kebersihan tubuh harus selalu diperhatikan. Tujuannya untuk menjaga kesehatan dan menghindarkan diri dari penyakit pada sistem reproduksi yang dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Beberapa penyakit yang dapat menyerang sistem reproduksi antara lain gonore, sifilis, dan kanker rahim. Nah, berikut beberapa hal yang harus diperhatikan untuk melindungi tubuh dari penyakit. Yang pertama, mandi dan membasuh wajah secara teratur untuk mengurangi resiko tumbuhnya jerawat. Yang kedua, mencuci tangan setiap hendak dan selesai buang air besar dan buang air kecil, serta menyiram kloset dengan bersih. Yang ketiga, mengganti pakaian ketika sudah lembab, terutama setelah berolahraga. Biasakan juga untuk tidak menggunakan handuk atau pakaian secara bergantian dengan orang lain. Nah, tugas anak-anak, buka buku paket tema 7 halaman 134. Setelah mendengarkan materi dari tema 7 ini sama seperti di tema 6 masih membahas seputar pubertas. Nah, untuk mengetahui apakah anak-anak sudah memahaminya, silahkan kerjakan halaman 134 nomor 1 dan 2. Anak-anak bisa menuliskan langsung di buku paket atau di buku tulis anak-anak. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.